Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kembali lagi bersama saya Ali Akbar Muhammad selaku host dari Rakyat Podcast. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang atau bawa cerita lah dengan saya sahabat lama sekaligus orang yang cukup luar biasa juga, anak muda yang ya melelang buana kesana kemari lah. Sekaligus saat ini dia juga fokus di kerja-kerja jurnalistik. Selain itu juga dia merupakan bagian dari anggota partai politik, Partai Kebangkitan Bangsa, sekaligus Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah di Halmahera Tengah. Baik, alhamdulillah, saudaraku. Terima kasih sudah mengundang saya untuk berbincang-bincang di malam ini. Insya Allah keadaan sehat semua. Beberapa hari ini warga Halmahera Tengah, khususnya di Desa Dote maupun di Kecamatan Weda Timur, dikagetkan dengan salah seorang warga yang kemudian terkena panah dari orang yang tidak dikenal. Terkait dengan kronologi terjadinya aksi teror oleh sekelompok orang tak dikenal di Sungai Dote, sebelum saya ceritakan dia kronologi karena kebetulan saya juga adalah salah satu putra di Dote dan yang korban itu adalah ponakan saya karena orang tua korban itu adalah kakak saya, sepupu saya satu kali dengan saya. Dalam perjalanan kemarin setelah saya berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun korban bahwa kronologi awalnya itu kurang lebih ada 14 orang warga Dote yang pergi ke menyusuri sungai dengan tujuan untuk mengambil kerang atau yang biasa di sini orang sebut biasos di sungai Kalidote. Dan tujuhnya adalah laki-laki dan tujuhnya lagi perempuan. Tujuan mereka ke kebun itu, ke kali itu untuk ambil kerang. Kerang ini untuk diambil untuk dibawa ke salah satu rumah duka di kampung. Nah, kebetulan kurang lebih 3 hari yang lalu itu si korban ini neneknya meninggal. Warga berencana untuk ambil kerang untuk dibawa ke rumah duka. Nah, dalam perjalanan karena mereka pakai dua kendaraan, 2 fiber ke kali, pas ke perjalanan sampai ke tempat untuk diambil kerang, kurang lebih 1-2 jam perjalanannya dari kampung ke sana. Dalam perjalanan, sesuai dengan informasi, yang lain sudah berpencar untuk mengambil kerang ini. Si korban sendiri masih berada di atas fiber. Papa ade si korban ini, dia sementara lagi pakai stick untuk mancing ikan. Dalam perjalanan itu, kurang lebih di pukul siang, hampir waktunya kurang tahu jelas. Yang pasti di saat bersamaan para sekelompok orang yang tak dikenal ini tiba-tiba melakukan aksi penyerangan terhadap warga. Dalam aksi itu yang di teror itu dilakukan bukan hanya memakai senjata tajam ini dengan satu jenis saja, misalnya yang kemarin biasa terkenal dengan hanya panah itu. Tapi sesuai dengan informasi bahwa ada dipakai juga tombak. Jadi sempat dilempar, cuman alhamdulillah tidak kenal yang lain. Setelah anak panah kurang lebih 2-3 menuju ke warga, ada 2 orang tua yang mengarahkan untuk ibu-ibu dan sebagian anak-anak itu agar jangan berpencar, kembali ke, maksudnya mereka berjalan gerombolan, tidak boleh sendiri-sendiri. Anak panah yang mengenai ini si korban Sabrin Rahman ini, Sabrin Rahman masih di atas bodi dan karena anak panah sudah banyak yang dilepaskan oleh OTK itu, akhirnya dia juga tidak sempat untuk menghindar dan
terkena anak panah itu dibawa ke tiak bagian kanan dan sobekannya cukup besar. Setelah kejadian itu, orang tua korban ini sama adiknya mereka arahkan keluarga itu untuk balik membawa si korban tadi yang sudah terkena anak panah. Nah, karena mereka pakai 2 fiber yang satu ditinggalkan untuk antisipasi ini ayah korban dan saudaranya ini, dan yang satu fiber sudah dibawa oleh sebagian orang tua. Itu kurang lebih ada 2 orang tua yang mengawal ibu-ibu balik ke kampung untuk minta pertolongan. Pukul 14.00 itu mereka tiba di kampung dan memberitahukan ke warga di sana. Setelah ada pemberitahuan itu, kepala desa bersama BPD dan Babin Kamtibnas di sana di Desa Dote mengambil langkah dan mengarahkan masyarakat untuk segera masuk ke kali untuk membantu 2 orang warga yang masih menghadang di daerah Gaup Kawel di Sungai Dote. Kejadian ini kan kalau saya tidak salah sudah berulang-ulang. Nah, kemudian ada beberapa daerah juga termasuk di Halmahera Tengah dan Halmahera Timur ya, selain di Dote. Kemudian saya juga mendapat informasi beberapa tahun ke belakang juga ada di Banemo. Kemudian terjadi di Patani Timur kalau tidak salah ya, sampai terjadi pembunuhan. Ada salah satu Tete Haji kalau tidak salah yang kemudian juga menjadi korban dengan beberapa orang. Kemudian juga ada di Gotowasi, kemudian Kaliwaci, itu kemudian masih terjadi teror yang sama. Orang memang tidak mengetahui motif apa sebenarnya sehingga sering terjadinya teror di wilayah-wilayah tertentu itu di sana. Dan memang benar, saya kemudian mencatat di daerah saya di sana di Dote, di Kecamatan Dote Timur, itu kurang lebih sudah ada 4 kasus yang sama kasus teror begini. Ini soal pelaku yang sampai saat ini belum pernah diungkapkan oleh pihak yang berwajib. Orang Dote sendiri di tahun 2012 mungkin masyarakat publik Maluku Utara ini tahu benar ketika tahun itu saat orang riang gembira menyambut tahun baru, orang Dote harus bersimbah dengan air mata karena 7 orang warga orang hilang di lautan Halmahera ini. Pasca dari 2012, Bung Ali, di tahun 2019 itu terjadi kasus mutilasi di daerah Dote, dan itu jaraknya TKP-nya itu kurang lebih 500 meter dari jalan nasional ini. Dia warga dari Yeke. Karena kasusnya tidak terungkap, soal pelaku yang melakukan ini tidak terungkap, di beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2021, itu terjadi kasus di Waci yang mengorbankan beberapa keluarga orang di sana yang meninggal itu. 1 tahun kemudian itu terjadi di daerah Petani. Nah, daerah Petani itu yang menghebohkan orang juga Maluku Utara, dan setelah dari Petani itu dia kembali lagi ke Dote. Di awal 2023 itu salah satu warga Dote juga dipanah. Dan Bung Ali, perlu saya sampaikan juga, TKP yang kemarin baru terjadi di salah satu warga ini, itu kurang lebih, dia jaraknya kurang lebih tidak sampai 1 kilo jarak TKP awal dan TKP kedua warga diserang itu. Hal ini yang harus terus sampaikan mewakili keresahan keluarga kita di sana di kampung. Soal kenapa sehingga ini belum bisa diungkap pelaku oleh pihak berwajib itu. Sebenarnya kendala dan masalahnya di mana? Iya, ini cukup menarik dan cukup menyedihkan bagi orang semua, khususnya masyarakat Halmahera Tengah maupun masyarakat Maluku Utara ya. Karena ini kejadian yang sudah berulang-ulang, tapi sampai saat ini dia semacam misteri. Saya membayangkannya seperti film-film pembunuhan ya. Jadi pelakunya tidak bisa diungkapkan. Jadi begini, di tahun 2023 pasca
salah satu warga Dote yang di Pana, kena di pantai itu. Saya kemudian bersama teman-teman front waktu itu, saudara-saudara saya di Partai Buruh waktu itu, Aslan dan teman-teman, melakukan aksi di Polres maupun di DPR dan Pemda, mendesak agar supaya ini ada atensi, ada perhatian dari lembaga-lembaga ini untuk segera mencari tahu motif dan apa sebenarnya yang mendorong sehingga sekelompok orang ini yang tidak dikenal ini melakukan aksi teror terhadap warga. Di tahun itu, saya masih ingat benar, saya justru mendapat jawaban dari pihak-pihak yang berwajib ini yang bagi saya itu tidak terlalu rasional. Ketika saya tanya, jawaban apa yang diberikan kepada saya? Bahwa ini soal uang. Ya, karena waktu itu kita mendesak agar supaya pihak yang berwajib ini melakukan penyisiran. Hanya saja dari pihak yang berwajib ini beralasan bahwa soal anggaran makan minum bagi saya itu tidak rasional. Kita mengambil alasan dari pihak kepolisian ini soal anggaran. Saya waktu itu dan teman-teman ketika hearing DPRD kami meminta agar supaya segera dibentuk pansus darurat. Sayangnya sampai sekarang tidak ada pansus. Ini masuk dalam kategori darurat. Ini kita tidak bisa menganggap remeh. Alhamdulillah masih selamat. Dan kami berharap ini bisa diselesaikan oleh pihak berwajib. Khususnya orang Dote. Kalau kita ini tidak dibatasi oleh undang-undang dan aturan oleh negara ini, itu mungkin semua masyarakat Dote ada senjata. Kalau di kebun saja, di tempat-tempat yang menjadi sumber ekonomi masyarakat saja sudah diteror seperti ini, terus masyarakat makan apa? Bahkan, Bung Ali, setelah kejadian ini, itu ada pemikiran yang muncul di masyarakat. Jadi orang tua kita itu lebih memilih. Jadi ada dua pilihan yang dipilih. Masuk di utang cari makanan untuk kasih makan anak bini dan dibunuh oleh OTK, diteror OTK, dipanah dan dibunuh oleh OTK, dan mati, atau kau tidak masuk utang dan anak bini mati lapar. Sama-sama membunuh indip nama. Nah ini yang harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah, DPRD maupun pihak TNI Polri sebagai pihak yang berwajib untuk mengatur keamanan ini. Saya kemarin Babinsa di sana di Dote, dia kan terada di sana di kampung. Telepon ke saya tanya kondisi di sana. Saya tidak jawab karena saya agak meter. Kalian diberikan tugas digaji oleh negara untuk menjaga keamanan di sana, tiba-tiba terada di TKP kan. Nah ini yang menjadi persoalan orang. Saya waktu itu dari Polda Maluku Utara datang ke Dote dan itu langsung ke saya di rumah saya. Saya bersama orang tua saya koordinasi dan kami sampaikan ke pihak kepolisian kalau bisa wilayah Weda Timur itu harus ada salah satu subsektor di sana. Tapi sampai sekarang tidak ditindaklanjuti itu. Nah, sekarang sudah terjadi lagi. Nanti 1-2 hari terjadi lagi dan orang semua terakhir korban. Harapan-harapan itu sebenarnya sudah disampaikan sejak lama kepada aparat hukum maupun pihak pemerintah. Kita punya daerah yang cukup luar biasa ya, dikenal oleh dunia sebagai pusatnya industri pertambangan terbesar dunia. Tapi kejadian-kejadian begini terus berulang-ulang terjadi dan tidak ada atensi sama sekali oleh pihak pemerintah. Saya mewakili keluarga besar di sana, masyarakat Desa Dote maupun Weda Timur secara keseluruhan berharap besar kepada pemerintah, DPRD maupun pihak berwajib agar ini tidak bisa ditinggal diamkan ini. Minimal kita mendapatkan itu pelaku itu. Pihak yang berwajib pasti beralasan bahwa harus ada alat bukti. Nanti dikembangkan. Kan sampai sekarang penyelidikan sampai sekarang tak ada hasil. Kami meminta ke pemerintah daerah Mara Tengah ini maupun DPRD agar supaya diperhatikan karena ini bukan baru pertama kali terjadi, sudah berulang kali. Tapi memang tidak ada solusi untuk menangani persoalan ini. Iya, terima kasih banyak Bung Ono, Bung Susu yang sudah menempatkan waktu untuk hadir di Rakyat Podcast atas penjelasan yang cukup banyak berkaitan dengan teror yang terjadi di Desa Dote ya, yang sudah hampir 4 kali tadi disampaikan. Nah, semoga ini menjadi atensi kita semua, civil society maupun pemerintah, khususnya
pemerintah eksekutif Kalimantan Tengah maupun legislatif dan aparat hukum